Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like-nya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1161 sampai bab 1170. Chen Zekai dan ketiganya memandang Ye Chen yang bermandikan sinar matahari keemasan, dan mereka benar-benar terkejut tak bisa berkata-kata. Ye Chen hari ini telah membalikkan semua kesan mereka sebelumnya tentang Ye Chen. Ye Chen hari ini sudah seperti dewa di mata mereka. Mereka tidak berani membayangkan bahwa Ye Chen membunuh 8 raja surgawi dengan mudah sendirian. Alih-alih terluka, dia bahkan memanggil guntur langit, memicu longsoran salju, dan langsung mengubur 8 raja surgawi. Terlebih lagi, dalam longsoran salju dengan kekuatan destruktif seperti itu, Ye Chen tidak terluka sama sekali. Melihat Ye Chen semakin dekat, Wei Liang adalah yang pertama menahan diri dan berlutut di salju dengan plop. Dia menundukkan kepalanya kepada Ye Chen. "Tuan Ye, terimalah penghormatan berikutnya, dan saya harap saya akan sujud kepada Tuan Ye dalam hidup ini." Kemudian Hong Wu juga berlutut dengan plop. "Tuan Ye, Hong Wu menghormati Anda dalam hidup ini." Chen Zekai berlutut dengan gemetar di tanah, bersujud dengan tangan menghadap ke langit. "Tuan, mulai hari ini, Anda adalah satu-satunya dewa di hati Chen, Ye Chen." Berjalan ke arah mereka bertiga, tersenyum tipis, dan berkata, "Mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya Tuhan di hatiku. Mulai sekarang, aku adalah Ye Chen yang sama dari sebelumnya, dan menantu laki-laki Ye Chen yang datang mengunjungiku. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang saya atau bagaimana Anda memperlakukan saya. Ingatlah, dan jangan ungkapkan kejadian hari ini kepada siapapun." Setelah mendengarkan, ketiganya bersujud setuju. Ye Chen memandang Chen Zekai dan berkata dengan serius, "Chen Zekai, terutama kamu tidak boleh memberitahu siapapun di keluarga Ye apa yang baru saja terjadi." Ekspresi Chen Zekai membeku, dan dia berkata, "Tuan muda, jangan khawatir, jika keluarga Ye bertanya, saya hanya mengatakan, orang-orang ini semua mati dalam longsoran salju." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Itu bagus." Setelah itu, dia berkata lagi, "Sepertinya ini satu-satunya cara untuk memasuki desa. Sekarang longsoran salju telah memblokir jalan. Kamu harus menemukan cara untuk menggunakan kekuatan keluarga Ye untuk memperbaiki jalan ini dengan cepat." Helikopter datang untuk mengirimkan beberapa perbekalan yang diperlukan kepada penduduk desa. "Tolong jangan mempengaruhi kehidupan normal mereka karena saya." Chen Zekai segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan muda. Saya akan menelepon dan membuat pengaturan sekarang, dan pengaturannya harus dibuat dengan benar." Ye Chen berkata ya dengan suara. Dia melihat waktu dan berkata, "Ini hampir jam 7, istri saya tidak dapat menemukan saya. Saya harus cemas, bahwa saya kembali dengan cepat, saya bisa tidak sempat memasak untuk istriku pagi ini." Semua orang tercengang. Apakah ini masih Guru Ye yang baru saja mengalahkan 8 Raja Surgawi? Apakah ini masih Tuan Ye yang memanggil guntur langit dan menyebabkan longsoran salju barusan? Baru saja dia membunuh 8 Raja Surgawi dengan cara yang begitu mendominasi. Tetapi sekarang dia kesal karena dia tidak bisa memasak untuk istrinya. Chen Zekai adalah yang pertama bereaksi, dan buru-buru berkata, "Tuan, saya akan membiarkan helikopter membawa kami ke bandara terlebih dahulu, dan kemudian kami akan terbang kembali ke Jinling dengan cepat, dan kami dapat membawa Anda pulang lebih dari 3 jam, oke?" Ye Chen mengangguk. Cepat, di bawah matahari terbit, sebuah helikopter meninggalkan Gunung Changbai dengan kecepatan tinggi dan menuju ke bandara Gunung Changbai. Sementara itu, media lokal telah menerima laporan longsoran salju tersebut. Sementara media dan daerah setempat menindaklanjuti, helikopter bantuan bencana keluarga Ye juga mulai terbang ke desa-desa di Gunung Changbai dengan membawa perbekalan dalam jumlah besar. Saat ini, keluarga Wu di Suzhou dan Hangzhou, Tuan Wu, yang sedang terbaring sakit, masih menunggu kabar dari 8 Raja Langit. Dia tidak banyak tidur tadi malam,
sebagian karena dia kurang sehat, tetapi lebih karena dia selalu merasa gelisah. Sebelum fajar, Wu Donghai memanggil 8 Raja Surgawi, dan Fan Lin Yuan memberitahunya bahwa mereka hampir sampai di tempat tujuan. Jadi keluarga Wu berpikir bahwa lain kali seharusnya 8 Raja Surga merampok orang, jadi mereka tidak berani mengganggu terlalu banyak. Melihat hampir 1 jam telah berlalu, Tuan Wu menghitung bahwa kekuatan 8 Raja Surga begitu kuat. 1 jam seharusnya cukup bagi mereka untuk saling membunuh dan menyelamatkan ayah dan anak keluarga Wei. Jadi dia berkata kepada Wu Donghai, "Donghai, hubungi Tuan Fan dan tanyakan kabar mereka." Oke, Wu Donghai segera mengangguk, mengeluarkan teleponnya dan menelepon Fan Lin Yuan. Telepon berdering untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada Tuan Wu, "Ayah, tidak ada yang menjawab. Apakah kamu masih berbisnis, Tuan?" Wu mengangguk, "Mungkin, kalau begitu mari kita tunggu dengan sabar." Wu Donghai segera mengikuti, tapi kali ini telepon masih tidak bisa tersambung. Tuan Wu mengerutkan kening, itu tidak benar. Dengan kekuatan mereka, bagaimana bisa begitu lama? Mereka hanya beberapa pengawal kelas 2. Bagi Tuan Fan dan yang lainnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya masih ingat ketika saya sedang bertarung ke segala arah, Tuan Fan mengikuti saya ke sarang lawan, dan 20 atau lebih lawan semuanya dibunuh oleh Tuan Fan dalam sebatang dupa. Tingkat kekuatan ini benar-benar di luar imajinasi orang biasa. Wu Donghai menghibur, "Ayah, jangan khawatir. Gunung Changbai terletak di tempat terpencil, cuacanya dingin, dan tempat itu terisolasi dari dunia. Jadi situasi kecil seperti apa yang akan terjadi jika Anda tidak menyimpannya?" "Tempat." Tuan Wu mengangguk ringan, "Kalau begitu mari kita bicarakan lagi." "Tunggu saja." 10 menit kemudian, Tuan Wu terus mendesak, "Donghai, terus berjuang." Wu Donghai segera mengikuti. Tetapi tetap tidak ada perubahan. Tuan Wu sedikit tidak sabar sekarang, dan dia semakin merasa ada yang salah dengan situasinya. Jadi, dia mendesak Wu Donghai untuk menelepon Fan Lin Yuan berulang kali. Fan Lin Yuan tidak bisa menelepon, jadi dia meminta Wu Donghai untuk memanggil anggota lain dari 8 Raja Langit Agung. Tapi panggilan telepon dari orang lain masih tidak bisa melalui. Tepatnya, telepon dapat dihubungkan, tetapi tidak ada yang menjawab. 8 Raja Surga tidak dapat dihubungi selama hampir 1 jam, yang membuat semua orang di keluarga Wu merasa merinding. Bagaimana mungkin 8 Raja Surga menghilang sekaligus? Ini tidak realistis. Bahkan jika 8 Raja Surga bertemu lawan yang kuat, dengan kekuatan mereka, tidak mungkin tidak satu pun dari mereka dapat melarikan diri. Lagi pula, hanya beberapa jam sebelum mereka, salah satu dari 16 orang yang pergi ke Gunung Changbai melarikan diri. Orang-orang itu semuanya adalah master kelas 2 biasa, yang lebih pandai menggunakan senjata daripada tinju, dan mereka sama sekali bukan master seni bela diri. Tidak ada alasan, petarung super seperti 8 Raja Langit Agung tidak bisa melarikan diri setelah pergi ke sana, bukan? Tuan Wu tegang, dan bahkan napasnya menjadi sangat pendek. Dia dengan kuat menggenggam tangan Wu Donghai, wajahnya pucat, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, "Ini tidak benar, kali ini benar-benar tidak benar." Wu Donghai hanya bisa menghiburnya dan berkata, "Ayah, jangan terlalu cemas, tahan napas dan tunggu sebentar lagi." Tuan Wu berkata dengan serius, "Tuan Fan telah mengikuti saya selama bertahun-tahun, dan tidak pernah mengalami situasi seperti itu. Jadi ada yang salah kali ini, dan saya bahkan curiga bahwa mereka mungkin mengalami kecelakaan." Ketika Ye Chen naik pesawat dan kembali ke Jinling dari Gunung Changbai, keluarga Wu sudah menjadi gila karena kecemasan. 8 Raja Surgawi Agung bergegas ke Gunung Changbai dalam semalam, tidak lebih dari menyelamatkan seorang ayah dan anak, tetapi mereka tidak berharap untuk pergi ke sana dan segera kehilangan berita. Wu Donghai menelepon berulang kali, baterai ponselnya hampir habis, tetapi dia masih tidak bisa menghubungi ponsel manapun. Saat ini, ponselnya tiba-tiba menerima panggilan.
Orang yang memanggilnya adalah orang yang melarikan diri dari Gunung Changbai tadi malam. Dia masih bersembunyi di kota pegunungan Changbai saat ini, dan dia berencana untuk menunggu sampai 8 Raja Surgawi Agung menang, dan dia kembali dengan pesawat 8 Raja Surgawi Agung. Dia juga tidak menyangka bahwa dia tidak menunggu 8 Raja Surgawi Agung, tetapi kabar buruk yang mencengangkan. Baru saja stasiun TV lokal di Gunung Changbai menyiarkan berita darurat. Berita tersebut mengatakan bahwa longsoran salju terjadi di kaki Gunung Changbai. Longsoran tersebut memicu puluhan ribu ton salju, yang menghanyutkan jalan menuju gunung. Pada saat yang sama waktu, 2 kendaraan dan 8 orang terkubur di bawah salju. Petugas penyelamat lokal menggunakan peralatan penyelamat skala besar untuk menggali 8 mayat yang tidak sedap dipandang yang terkena dampak salju. Begitu dia mendengar berita itu, dia langsung memikirkan 8 Raja Langit. Karena dia tahu bahwa di pagi hari ini, 8 Raja Langit Agung mengendarai sendiri 2 kendaraan off-road ke gunung. Tidak banyak penduduk di tempat hantu itu, dan itu bukan objek wisata. Penduduk setempat sangat miskin dan tidak mampu membeli kendaraan off-road sama sekali, dan turis dari luar tidak suka pergi ke tempat terpencil seperti itu. Jadi jalan-jalan di sana pada dasarnya tidak ada mobil untuk dilalui. Ketika penduduk setempat ingin keluar, mereka semua keluar dengan kereta kuda, dan tidak mungkin ada kendaraan off-road. Jadi dia hampir bisa menyimpulkan bahwa Sue Beng, 8 orang yang meninggal itu adalah 8 Raja Langit Agung. Jadi, dia segera memberitahu berita itu kepada Wu Donghai. Dan setelah Wu Donghai mendapat kabar, dia tersambar petir. Butuh waktu lama baginya untuk pulih dari keterkejutannya, dan kemudian dia melihat ayahnya yang cemas di ranjang orang sakit, dan berkata dengan suara gemetar, "Ayah, orang-orangku baru saja memberitahuku bahwa ada longsoran salju di kaki Gunung Changbai, melibatkan 2 mobil dan 8 orang. 8 orang telah meninggal, kemungkinan besar mereka adalah 8 Raja Langit Agung." Tuan Wu tiba-tiba merasa seolah-olah ada palu yang berat menghantam jantungnya, batuk beberapa kali, dan berkata tanpa berpikir, "Keluar, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin 8 Raja Surga mati dalam longsoran salju? Mereka semua adalah Master Top." Wu Donghai menghela nafas, dan bertanya, "Bagaimana kalau saya membiarkan orang-orang saya pergi untuk mengidentifikasi mayat dan mengidentifikasinya?" Tuan Wu tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Dalam hal ini, ayo pergi dan melihat-lihat." Xiao Churan bangun di pagi hari dan sedikit terkejut karena dia tidak melihat Ye Bayangan Chen. Dia menelepon Ye Chen dan menemukan bahwa telepon Ye Chen tidak dapat tersambung, jadi dia merasa sedikit aneh. Menikah selama lebih dari 3 tahun, Ye Chen tidak pernah menghilang secara tiba-tiba. Dulu, saya tidak bisa melihatnya ketika saya bangun di pagi hari, dia sedang berbelanja sayur atau membuat sarapan. Tapi sekarang, dia tiba-tiba tidak bisa menghubungi. Menunggu dengan cemas sampai sekitar jam 10, panggilan telepon Ye Chen masih belum bisa tersambung. Xiao Churan mulai merasa sedikit khawatir. Apa yang dia pikirkan adalah bahwa Ye Chen telah berhubungan dekat dengan banyak orang penting baru-baru ini, dan membantu banyak orang penting untuk membaca Feng Shui, dan mengambil banyak uang dari banyak orang penting, dan bahkan villa kelas 1 Tangchen ini. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa tidak nyaman. Sebelum ini, Xiao Churan selalu takut Ye Chen akan mengalami badai suatu hari nanti. Seperti produk manajemen kekayaan dengan badai petir, reputasinya tiba-tiba akan bangkrut. Jika reputasinya benar-benar bangkrut, orang-orang besar itu pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Saat Xiao Churan sedang berpikir liar, Ye Chen menelepon. Begitu Xiao Churan menjawab telepon, dia langsung berseru dan bertanya, "Hei, Ye Chen, dari mana saja kamu?" Ye Chen baru saja turun dari pesawat dan hendak naik helikopter. Jadi dia berkata kepada Xiao Churan, "Istri, saya menunjukkan Feng Shui kepada seorang teman pagi ini, dan Feng Shui mereka sangat aneh. Jadi saya tidak dapat menggunakan ponsel saya untuk memancarkan radiasi, yang memengaruhi penilaian keberuntungan Feng Shui.
jadi saya mematikan ponsel saya. Kamu pergi ke Feng Shui lagi. Xiao Churan hanya merasa kepalanya sangat besar, dan berkata, Ye Chen, bukankah kita setuju? Cobalah untuk tidak menunjukkan Feng Shui kepada orang lain di masa depan. Sayang, kali ini saya tidak membantu. Orang-orang besar itu untuk membaca Feng Shui. Saya membantu teman saya dari panti asuhan untuk membaca Feng Shui. Dia mengalami nasib buruk baru-baru ini. Jadi dia meminta saya untuk datang dan melihatnya. Saya tidak ambil uang darinya. Xiao Churan merasa lega setelah mendengar apa yang dia katakan. Dia menghela nafas lega dan bertanya, lalu kapan kamu akan pulang? Ye Chen berkata, aku akan tiba di sana sekitar 20 menit setengah 1 jam. Xiao Churan berkata, itu bagus, aku akan menunggumu di rumah. Helikopter Chen Zekai segera membawa Ye Chen, Hongwu dan Wei Liang ke kota. Ketika Thomson Yipin hampir tiba, Ye Chen berkata kepada Wei Liang, saya akan membawa pengacara ke Weiss Pharmaceutical besok ketika saya punya waktu. Setelah kami menandatangani kontrak, saya akan memberi Anda resep obat lambung yang bagus, nak. Wei Liang berseru, Tuan Ye, Wei Liang telah bersumpah untuk memujamu sendirian dalam hidupnya. Farmasi Wei diambil kembali untukku olehmu. Wei Liang bersedia menyerahkan semua saham farmasi Wei kepada Anda, Tuan Ye. Ye Chen melambaikan tangannya, dan berkata dengan ringan, saya sudah mengatakan hari itu, saya ingin 80% dari farmasi Wei, saya tidak akan meminta lebih. Tetapi tidak peduli seberapa kecil, saya tidak bisa menjanjikan untuk memberi Anda resep dan menyerahkannya kepada Anda. 20%, saya tidak akan pernah membiarkan Anda menderita. Jadi Anda tidak perlu mengatakan apapun kepada saya. Berikan saja semuanya kepada saya. Hati Wei Liang bergetar, dan dia buru-buru mengepalkan tinjunya, dan berkata, Wei Liang ingin mengikuti ajaran Guru Ye. Chen mengangguk, lalu menatap Hongwu dan Chen Zekai, kalian berdua kembali, ingatlah untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini. Tuan Ye, saya akan mengerti, oke. Ye Chen mengangguk puas, melihat sudah hampir waktunya untuk tiba di area Villa Yipin Thomson. Jadi dia berkata kepada Chen Zekai, ayo mendarat di lapangan golf, aku akan berjalan melewati lapangan golf. Tuan yang baik, setelah Ye Chen bergegas pulang, Xiao Churan tidak bisa membayangkan ternyata suaminya berangkat dari Jinling pagi-pagi sekali, pergi ke Gunung Changbai. Lebih dari 2000 km jauhnya, dan di kaki Gunung Changbai, membunuh 8 penjahat dengan darah di tangan mereka. Karena Ye Chen sangat kuat sekarang, dan kebugaran fisiknya bahkan lebih baik, bahkan setelah melempar lingkaran sebesar itu, dia tidak bisa melihat kelelahan sama sekali. Kebetulan sudah hampir waktunya untuk membuat makan siang, Xiao Churan membawanya ke kebun sayur di halaman, dan dengan senang hati mengambil banyak bahan yang ingin dia makan di siang hari. Pada saat ini, pintu didorong terbuka, dan ibu mertua Ye Chen, Ma Lan, menyelinap masuk dari luar dengan kruk. Melihat Ma Lan berjalan ke halaman dengan kruk, dia juga membawa tas bahu besar, yang menggembung. Ye Chen merasa bahwa ibu mertuanya pasti tidak melakukan hal yang baik. Xiao Churan menatapnya dengan heran dan bertanya, Bu, kemana kamu pergi pagi-pagi begini? Aku belum pernah melihatmu, Ma. Lan tertawa dan berkata, aku pergi ke pasar grosir dan membeli beberapa barang. Xiao Churan menyalahkan, Bu, kakimu tidak cukup baik untuk bersandar pada kruk. Mengapa kamu berlarian? Tidak apa-apa. Ma Lan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan lihat aku bersandar pada kruk. Sangat tidak nyaman menggunakan kruk. Tapi saya sudah sangat terbiasa sekarang, dan kaki saya tidak sakit, dan saya sedikit lelah dengan kruk. Jadi tidak apa-apa, Xiao Churan bertanya. Lagi, Bu, kamu membeli tas besar apa itu? Apakah kamu lelah? Biarkan aku membawanya untukmu. Ma Lan berkata sambil tersenyum, aku tidak lelah, ada topi di dalamnya, tidak berat. Topi, solusi, Bu, mengapa kamu membeli begitu banyak topi? Ada lebih dari selusin topi di dalam tas besar.
Malan membuka resleting tas punggungnya dengan seringai di wajahnya. Baik Xiao Churan dan Ye Chen melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa ransel itu penuh dengan warna hijau zamrud. Pada saat ini, Malan mengulurkan tangan dan mengeluarkan beberapa jenis topi, yang semuanya berwarna hijau asli tanpa kecuali. Xiao Churan tercengang dan bertanya, "Bu, mengapa kamu membeli begitu banyak topi hijau? Siapa yang akan memakai topi semacam ini?" Malan tertawa dan berkata, "Saya membeli 20 jenis topi hijau. Bukan untuk dipakai, tapi untuk digantung di balkon, bukannya? Kamu belum menonton video nenekmu dan keluarga mereka di rumah sakit. Xiao Changgan sialan itu sebenarnya dipakai oleh Qian Hongyan. Bagaimana saya bisa membiarkannya pergi untuk hal yang lucu? Kebetulan rumah mereka bisa melihat teras kamar saya. Saya akan menggantung semua topi ini di sisi teras menghadap rumah mereka nanti. Saya membiarkan dia Xiao Changqian melihat 20 topi hijau ini setiap hari, yang membuatnya sangat bahagia." Xiao Churan berkata dengan tercengang, "Bu, mengapa kamu begitu keras pada paman? Dia sudah cukup buruk." "Cukup," Malan berkata dengan marah, "kamu tidak tahu bahwa dia dulu adalah seberapa buruk Anda terhadap keluarga kami. Dan sekarang saya akhirnya menangkapnya, jadi saya tidak akan menertawakannya sampai mati." Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Antara lain, kemampuan Malan menyiksa orang memang langka di dunia. Hati Xiao Changgan sudah cukup buruk, jika dia bisa melihat 20 topi hijau tergantung di balkon rumah tetangga setiap hari, suasana hatinya pasti sangat menyakitkan. Metode menyiksa orang ini mungkin hanya bisa dipikirkan oleh Malan. Xiao Churan merasa ini tidak pantas, dan ingin membujuk Malan, tetapi Malan tidak mendengarkannya sama sekali, dan langsung pergi ke villa dengan Kruk. Setelah kembali ke kamarnya, hal pertama yang dilakukan Malan adalah pergi ke balkon dan menggantung 20 topi hijau dari berbagai jenis satu persatu di sisi menghadap villa Xiao. 20 topi hijau berkibar tertiup angin. Gambar ini sangat berbeda dan masam. Sejak dia keluar dari rumah sakit, Xiao Changqian dan Qian Hongyan telah berpisah. Alasan perpisahan, tentu saja, adalah karena dia tidak lagi memiliki perasaan terhadap Qian Hongyan di dalam hatinya. Dan dia juga merasa di dalam hatinya bahwa Qian Hongyan terlalu kotor. Jika bukan karena permintaan Wu Donghai, dia akan menceraikan Qian Hongyan sejak lama, dan bahkan jika dia tidak melalui prosedur perceraian, dia akan mengusirnya dari rumah. Tapi sekarang Wu Donghai membela Qian Hongyan, Xiao Changqian secara alami tidak berani untuk tidak mematuhinya. Tapi perceraian tidak mungkin, perpisahan selalu mungkin, kan? Jadi dia mengantar Qian Hongyan ke kamar tidur di lantai pertama. Qian Hongyan tidak peduli tentang ini. Meskipun dia sedikit marah pada ketidakberdayaan Xiao Changqian, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia masih merasa sedikit bersalah. Lagi pula, aku mengenakan topi hijau yang begitu besar padanya, dan sekarang anak di perutku belum pergi ke rumah sakit untuk dioperasi untuk membunuhnya, jadi dia pasti sangat kesal melihatnya. Saat ini, Xiao Changqian baru saja membuka matanya. Sejak dia keluar dari rumah sakit, dia menderita gejala sisa fisik, manifestasi utamanya adalah kelemahan dan kelesuan. Dia memang kurang tidur sampai sekarang, tapi dia selalu merasakan gatal yang tajam di selangkangannya saat tidur, jadi dia bangun sambil menggaruk gatalnya. Rasa gatalnya sangat aneh, awalnya gatal, kemudian saya tidak bisa mengendalikannya, menjadi sangat gatal setelah menggaruknya, jika saya menggaruknya keras 2 kali, itu menjadi sangat gatal. Jadi dia menggaruk dirinya sendiri sampai ekstrim. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, ada apa dengannya? Saya selalu memperhatikan kebersihan pribadi, jadi masuk akal jika tidak boleh ada lesi. Dia berpikir liar ketika dia melompat dari tempat tidur. Merasa pusing beberapa saat, dia berjalan ke teras sambil menggaruk gatalnya, ingin menghirup udara segar. Inilah keuntungan tinggal di villa, privasi bisa terjaga dengan baik, tetangga jauh, dan tidak ada bangunan bertingkat. Bahkan jika saya hanya memakai celana dalam dan berjalan di teras,
saya tidak jangan khawatir terlihat oleh orang lain. Dia datang ke teras, meregangkan pinggangnya, dan kemudian merasakan gatal yang tak tertahankan terasa sedikit lebih buruk. Dia menggaruk keras beberapa kali tetapi tidak melihat adanya perbaikan. Dia tidak bisa menahan kesal untuk sementara waktu, dan hendak pergi ke kamar mandi untuk melihat apa yang terjadi dengan hati-hati. Ketika dia berbalik, dia merasa bahwa dia berada di tepi balkon rumah Ye Chen di seberang jalan, ketumpukan benda hijau yang tertiup angin. Jadi dia buru-buru melihat lebih dekat, dan hampir mati karena marah melihat tatapan ini. Meskipun agak jauh, orang masih bisa melihat dengan jelas bahwa 20 atau lebih benda yang tergantung tertiup angin di teras rumah Ye Chen adalah topi hijau dengan gaya dan bentuk yang berbeda. 20 topi hijau? Apa artinya itu? Dan itu menghadap ke arah rumahku sendiri. Bukankah ini membuat jelas bahwa itu untuk aku lihat? Bukankah ini hanya mengolok-olok diri sendiri yang dikhianati oleh Qian Hongyan? Sial! Itu sangat tidak masuk akal. Xiao Changgan kehabisan napas. Tinjunya terkepal erat, dan kukunya hampir tertanam di dagingnya. Dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa orang yang bisa melakukan hal jahat seperti itu pastilah Ma Lan, dan tidak ada orang lain. Saat ini, dia sangat ingin menjambak rambut Ma Lan dan menamparkan wajah jelek Ma Lan puluhan kali. Memikirkan hal ini, dia segera kembali ke rumah, mengenakan celana dan mantelnya, dan bergegas keluar dari gedung. Nyonya tua Xiao sedang duduk di kursi guru besar di halaman berjemur di bawah sinar matahari. Sambil berjemur di bawah sinar matahari, saya merasakan kehidupan tiran lokal yang tinggal di Tangchen Yipin. Kecuali untuk keluarga mengerikan yang tinggal di sebelahnya, segala sesuatu yang lain sangat sempurna. Ini membuat wanita tua itu merasa sangat nyaman. Melihat hampir waktunya untuk memasak, wanita tua itu bahkan ingin mencuri makanan dari kebun Ye Chen. Tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, keluarga Ye Chen benar-benar buruk, lebih baik tidak memakan makanan mereka, kalau tidak saya tidak tahu trik apa yang mereka gunakan di dalamnya, dan mereka bahkan mungkin menggunakan pestisida. Terakhir kali saya menggunakan dafodil untuk berpura-pura menjadi daun bawang dan menipu sebuah keluarga ke rumah sakit. Perasaan keluarga beranggotakan 5 orang berlarian di dalam rumah dan diseret oleh ambulans benar-benar tak terlupakan. Saat dia menikmati dirinya sendiri, dia melihat putra sulungnya Xiao Chang keluar dengan marah, dan buru-buru bertanya kepadanya, "Mengapa kamu pergi?" Xiao Changgan berkata dengan wajah gelap, "Aku akan menemukan Ma Lan yang nakal itu." Wanita tua Xiao agak bingung, jadi dia tidak mengerti mengapa hal pertama yang dia lakukan setelah putranya bangun adalah menyelesaikan perhitungan dengan Ma Lan. Jadi dia buru-buru menindaklanjuti dan bertanya, "Changgan, apa yang akan kamu lakukan dengan Ma Lan?" Semua jenis kakao, bukankah mereka hanya menjelaskan bahwa mereka membuatku jijik? Dan dia berseru, "Apakah ada hal seperti itu?" Xiao Changqian menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu akan tahu jika kamu pergi dan melihat bersamaku. Benarkah?" Jadi ibu dan anak itu pergi bersama. Begitu dia pergi ke sini, wanita tua Xiao melihat 20 topi hijau berkibar tertiup angin di teras Ma Lan. Sekilas, hidungnya hampir bengkok karena marah. Wanita tua itu berkata dengan marah, "Ma Lan terkutuk ini, dia pasti telah menonton video rumah sakit kita, dan dia sengaja membuat kita jijik." Xiao Changqian mengangguk, mengertakkan gigi dan berkata, "Iya, Bu, aku tidak bisa rela untuk mengatakan apa-apa. Dia, sial, kamu terlalu curang." Ibu dan anak itu datang ke pintu Villa Ye Chen dengan agresif, dan kemudian wanita tua itu terus menggedor pintu dan dengan marah mengutuk, "Ma Lan, kamu bajingan? Cepat dan berikan aku ini. Aku akan membuka pintu." Berteriak keras, Ma Lan berdiri di teras di lantai 3 dan mengutuk, "Hei, wanita tua, kamu tidak di rumah untuk menunggu anak tertuamu yang sedang hamil, menantu perempuan? Apa yang terjadi di depan pintu saya, ibu dan anak laki-laki?" Dua tidak ada yang menyangka bahwa Ma Lan akan segera berbicara tentang kehamilan Qian Hongyan begitu dia membuka mulutnya.
Ini membuat ekspresi keduanya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Bagaimanapun, keburukan keluarga tidak boleh dipublikasikan, dan tidak ada yang ingin orang lain menyebutkan masalah mereka sendiri begitu mereka membuka mulut. Yang paling menyedihkan di antara mereka adalah Xiao Changqian. Begitu dia mendengar bahwa Ma Lan menyebutkan kehamilan Qian Hongyan, dia berkata dengan marah, "Ma, kamu jalang? Jika kamu berbicara omong kosong kepadaku, percaya atau tidak, aku akan memotong lidahmu." Lan melengkungkan bibirnya dan berkata, "Oh, kakak, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda memiliki kemampuan yang begitu hebat. Anda akan memotong lidah saya." Dia berkata dengan mencibir dengan sengaja, "Karena Anda memiliki kemampuan ini, mengapa tidak kamu pergi dan potong pria yang memberimu kakolt dan membuat istrimu hamil? Apa gunanya berteriak dan berkelahi dengan wanita tua seperti saya?" Kamu. Wajah Xiao Changqian tiba-tiba menjadi pucat, sangat jelek. Meski bukan orang baik, tapi dalam hal kutukan, dia jauh tertinggal dari Ma Lan. Dengan kecakapan tempur Ma Lan, tidak masalah bagi satu orang untuk memarahinya 10 kali. Jadi melihat Xiao Changqian sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, Ma Lan mengejar kemenangan, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, saudaraku, aku sangat bersimpati padamu. Hal terburuk bagi seorang pria adalah ditipu oleh saya. Tidak berharap Anda ditipu oleh orang lain. Setelah sekian lama, saya tidak berharap adik ipar saya memberi Anda kakolt dan hamil. Ayah, jika aku jadi kamu, aku pasti sudah menceraikannya sejak lama." Ini bahkan membuat hati Xiao Changqian sakit. Bahkan dalam mimpinya, dia ingin mengusir Qian Hongyan keluar rumah dan tidak pernah melihat perempuan jalang sialan ini lagi selama sisa hidupnya. Tapi Qian Hongyan meminta Wu Donghai mendukungnya, dan aku tidak berani memprovokasi Wu Donghai, apalagi tidak mematuhi Wu Donghai. Bahkan jika aku dikhianati oleh Qian Hongyan, aku tidak bisa berbicara dengan perceraiannya. Pasti sangat menyakitkan bagi seorang pria yang memakai topi hijau seperti itu dan masih belum bisa menceraikan istrinya. Sekarang setelah Ma Lan mengatakan sesuatu, wajah Xiao Changqian sangat menyakitkan seolah-olah seseorang telah menamparnya 10.000 kali. Wanita tua Xiao secara alami juga sangat marah. Dia bangga sepanjang hidupnya, dan yang tidak ingin dia lihat adalah reputasi keluarga Xiao yang dipukul. Pada awalnya Xiao Weiwei menemani Xiao Yiqian, meskipun menimbulkan banyak kritik, tetapi pada saat itu wanita tua itu tidak berdaya. Selain itu, tidak jarang gadis muda dan pria kaya di masyarakat, meskipun semua orang bercanda, sebenarnya itu adalah lelucon sudah berakhir. Tapi kali ini, masalah yang disebabkan Qian Hongyan berbeda. Qian Hongyan benar-benar mempermalukan keluarga Xiao. Yang lebih dibenci adalah seseorang mengambil video dan mempostingnya di internet. Sekarang sudah berakhir, dan seluruh keluarga Xiao telah menjadi bahan tertawaan Jinling. Tapi bagaimanapun juga, wanita tua itu tidak bisa menerima perempuan jalang tak tahu malu seperti Ma Lan, dan berani menertawakan dirinya sendiri. Jadi wanita tua itu menunjuk ke arah Ma Lan dengan marah, dan memarahi, "Nama keluarga saya adalah Ma. Cepat sobek semua topi hijau itu. Kalau tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda." "Yo," Ma Lan cemberut. "Saya membeli topi hijau ini dengan uang, di rumah saya dapat menggantungnya dimanapun saya mau. Mengapa Anda mendikte? Apakah Anda benar-benar mengira Anda adalah Nyonya Xiao yang lama? Biarkan saya memberitahu Anda, di rumah saya, Anda tidak mau untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan." Setelah itu, Ma Lan buru-buru mengubah kata-katanya, "Kamu sama sekali tidak mungkin dan tidak memenuhi syarat untuk memasuki rumahku. Jika kamu terus mengumpat di depan pintuku, maka aku akan memanggil polisi dan membiarkan polisi tangkap kamu lagi masuk." Ketika Nyonya Xiao mendengar bahwa Ma Lan akan memanggil polisi untuk menangkapnya, dia gemetar karena marah. Tapi meski keduanya marah, mereka sama sekali tidak berdaya. Jika orang tidak membukakan pintu untuk Anda tidak bisa masuk dan memukulinya, bukan? Jika Anda terburu-buru, Anda akan melanggar hukum. Jika Anda memanggil polisi, Anda pasti akan ditangkap,
kerugiannya melebihi keuntungannya. Tepat ketika ibu dan anak itu tidak tahu harus berbuat apa, Malan mengambil topi hijau besar dari sisi teras dan meletakkannya di atas kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, "Aduh, lihat topi hijau ini, betapa meriahnya, lihat, warnanya hijau, bukankah lebih hijau dari daun bawang yang kamu makan 2 hari yang lalu?" Malan sedang berbicara, sambil mengenakan topi, memutar beberapa kali di balkon secara berlebihan. Meski kakinya masih kurang bagus, tidak masalah untuk melakukan beberapa pose square dance. Sentuhannya membuat Xiao Chang semakin marah pada saat ini. Xiao Chang kian berada di ambang kehancuran, dan dia berharap bisa segera mengambil bazooka dan meledakkan Malan di balkon lantai 3. "Malan, kamu benar-benar cerewet. Apakah kamu mempermainkanku? Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu memprovokasi saya?" Malan berkata sambil tersenyum, "Istrimu hamil ketika seseorang tidur dengan istrimu. Bukankah kamu seorang orang baik? Apa akhirnya dia? Aku hanya mengatakan beberapa patah kata, dan tidak akan ada habisnya, hahaha." Xiao Chang kian sangat marah. "Malan, aku akan membunuhmu cepat atau lambat." Tepat ketika biru Xiao Chang kian pembuluh darah pecah, Malan mengayunkan topi hijau dengan penuh semangat, dan topi hijau itu berkibar langsung ke atas kepala Xiao Changqian. Xiao Changgan mundur selangkah, dan topi hijau itu jatuh ke tanah. Malan bertepuk tangan dengan gembira, dan tertawa terbahak-bahak. "Oh, saudaraku, lihat topi hijau ini, dia mengenalimu, dan dia terbang langsung ke kepalamu. Jika kamu tidak bersembunyi sekarang, dia bisa meletakkannya di kepalamu dengan sendirinya." Xiao Changqian benar-benar kesal. Dia melompat-lompat dengan marah dan memarahi. "Malan, kamu jalang, apakah kamu mencari kematian?" Mendengar ini, Malan tersenyum dan berkata, "Kakak, jangan marah. Sekelompok kakolt saya telah membayar ratusan dolar, tapi semuanya untukmu." Malan kemudian mengeluarkan boneka Teenage Mutant Ninja Turtles berwarna hijau dari suatu tempat, dan berkata dengan lantang, "Kakak, lihat Teenage Mutant Ninja Turtles ini. Apakah dia mirip denganmu? Tidak hanya hijau rambut di kepalanya, tetapi juga sangat toleran. Dia adalah penggambaran terbaik dari Anda, kakak, hahaha." Xiao Changqian hampir menjadi gila karena marah. Seluruh tubuhnya gemetar, bahkan suaranya bergetar. Dia menjadi gemetar. "Kamu jalang. Kenapa kamu tidak mati? Kamu sangat jahat. Kamu akan pergi ke neraka." Malan terkekeh, "Saudaraku, aku dengan baik hati memberimu begitu banyak topi. Tetapi kamu mengutukku untuk pergi ke neraka, bukan? Apakah kamu terlalu baik untuk membalaskan dendamku? Tapi aku, Malan, selalu menjadi orang dewasa dan tidak ingat kesalahan penjahat. Aku memberimu semua 20 topi hijau ini, sehingga kamu bisa memakainya selama 20 hari tanpa mengulanginya mereka setiap hari. A04, dan sekarang saya mengeluh kepada pemilik A05 karena menggantung barang-barang tidak beradab di balkon rumahnya. Tolong datang dan urus itu." Setelah beberapa saat, sebuah mobil listrik dari properti itu dengan cepat melaju. Setelah itu, 4 manajer properti turun dari mobil listrik dan bertanya, "Apakah Anda menelepon untuk mengeluh?" Xiao Changqian berseru, "Benar, ini saya, mengeluh tentang wanita di lantai atas. Lihat dia di balkon. Apa mereka tergantung di balkon?" Malan berkata dengan dingin, "Bagaimana kamu bisa mengendalikan topiku sendiri yang tergantung di balkon?" Setelah membacanya, keempat pengelola properti juga berkata tanpa daya, "Tuan, teras rumah pemilik adalah wilayah pribadi pemilik. Secara teori, tidak peduli apa yang digantung, kami tidak dapat mengganggunya. Kecuali itu ilegal. Tapi orang tidak ilegal menunjukkan topimu. Itu kebebasan orang." "Kebebasan ibumu?" Xiao Chang berputar-putar dengan datar. "Jika 20 topi hijau ini digantung di sini sepanjang hari, bukankah dia akan marah pada Malan?" Beberapa personel manajemen properti dimarahi olehnya, dan mereka tentu saja sangat tidak puas, tetapi mereka tetap berkata dengan sopan, "Maaf, Pak. Masalah ini tidak berada dalam lingkup manajemen properti kami."
Malan tertawa lebih liar di teras. Hahaha, Xiao Changqian, kamu tidak bisa menahannya sekarang. Izinkan saya memberitahu Anda, topi hijau saya ini akan selalu digantung di sini, dan saya akan membeli 20 lagi besok dan menggantungnya sini di sini. Saya membiarkan Anda membuka mata Anda setiap hari, dan Anda akan melihat banyak topi hijau berkibar tertiup angin. Kamu, Xiao Changqian, aku sangat marah sampai hampir muntah darah. Pada saat ini, Ye Chen dan Xiao Churan juga pergi ke balkon di lantai 2 untuk melihatnya. Setelah mereka mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka berdua saling memandang tanpa daya dan menghela nafas. Xiao Churan tidak bisa menahan desahan, Ye Chen, menurutmu tidak baik bagi ibu untuk melakukan ini. Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, sebenarnya, tidak ada yang salah dengan itu. Bukankah mereka memperlakukan kita terlalu banyak sebelumnya? Mereka mengetahui masalah apa yang kami hadapi. Mereka juga mencoba yang terbaik untuk mengejek kami. Apakah Anda lupa bagaimana keluarga mereka mengejek kami di kantor penjualan Thomson Yipin, dan studio Anda dibuka? Bukankah mereka juga datang untuk mengejek kami ketika kami di sini? Karena ibu ingin mengejeknya kembali sekarang, saya pikir itu hanya membalasnya dengan caranya sendiri. Pada akhirnya, mereka harus menyalahkan diri mereka sendiri. Xiao Changqian dan Nyonya Xiao sangat marah sehingga Malan hampir pingsan. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang perilakunya, dan keduanya memalingkan muka dengan marah. Xiao Changqian memarahi saat dia berjalan, sialan Malan, biarkan aku menemukan kesempatan di masa depan, aku harus membunuhnya. Nyonya tua Xiao berkata dengan marah, jangan bicarakan dia. Cepat bawa Qian Hongyan besok. Pelacur itu merobohkan bajingan itu di perutnya. Ini benar-benar memalukan bagi keluarga Xiao kita. Xiao Changqian juga memiliki ekspresi kebencian, mengertakkan gigi dan berkata, Bu, jangan khawatir, aku akan pergi bersamanya besok. Kembali ke rumah, Xiao Hailong dan Xiao Weiwei baru saja bangun, dan mereka berada di ruang tamu, menunggu Qian Hongyan memasak dengan lapar. Qian Hongyan memiliki sisa uang dari penjualan mesin kopi terakhir kali. Hari ini, dia bermaksud untuk meringankan hubungan keluarga, jadi dia secara khusus menghabiskan uang untuk membeli banyak abalon segar, bersiap untuk memasak pesta abalon untuk keluarganya. Tumpukan abalon ini harganya beberapa ribu yuan hanya untuk bahan-bahannya, dan bagi Qian Hongyan, itu memang berdarah. Ketika Nyonya Xiao melihat Qian Hongyan membeli abalon, pikiran pertamanya adalah dia sangat bahagia. Lagi pula, ada sesuatu yang enak untuk dimakan di siang hari. Tetapi kemudian wanita tua itu memikirkan detailnya, dan bertanya pada Qian Hongyan, dari mana Anda mendapatkan uang untuk membeli abalon ini, Qian Hongyan? Berbohong dan berkata, seorang teman meminjam uang sambil bermain kartu, dan tidak pernah mengembalikannya. Bukankah uang ketat? Saya memintanya untuk datang ke sini. Nyonya tua Xiao sedikit mengangguk, dan berkata dengan dingin, transfer semua sisa uang ke akun saya di WeChat, dan semua uang di keluarga ini akan hilang di masa depan. Saya akan mengelolanya, termasuk uang yang diinvestasikan Tuan Wu di grup Xiao kami, dan saya akan memiliki kekuatan penuh untuk memutuskan. Jika ada yang berani menyembunyikan uang pribadi di belakang saya, maaf, silakan tinggalkan rumah ini. Qian Hongyan segera menemani dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Bu, saya akan mentransfer semua uang yang tersisa kepada Anda, dan saya tidak akan menyimpan 1 sen pun untuk diri saya sendiri. Nyonya tua Xiao memandang Xiao Changqian, dan berkata dengan dingin, Changgan, kamu menyembunyikan lebih dari 10 juta uang pribadi sebelumnya, dan kamu menolak memberikannya kepadaku, dan semua uang itu pada akhirnya sia-sia. Jadi mulai sekarang, jika kamu berani menyembunyikannya lagi uang pribadi, maka jangan salahkan aku sebagai seorang ibu karena bersikap kasar. Apakah kamu mendengarku? Xiao Changqian hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan hormat, aku tahu Bu, jangan khawatir, saya tidak akan pernah berani menyembunyikan uang pribadi lagi. Nyonya tua Xiao mengangguk puas,
Tampaknya krisis keluarga Xiao kali ini sebenarnya telah membantunya mengkonsolidasikan posisinya sebagai penguasa keluarga. Segera, Qian Hongyan membawa setumpuk besar berbagai abalon yang telah disiapkan satu demi satu. Perjamuan abalon, tentu saja setiap hidangan adalah abalon. Bihun abalon kukus, serta abalon rebus, sashimi abalon, sup abalon, dan sebagainya. Karena bahannya dibeli dengan baik, setiap hidangan rasanya sangat enak. Namun, di meja makan, Qian Hongyan sendiri memiliki semangkuk mie telur yang cun biasa, dan dia tidak makan satu gigitan pun dari semua jenis abalon. Xiao Weiwei sedikit terkejut, dan bertanya padanya, "Bu, kenapa kamu tidak makan abalon? Setelah begitu banyak kerja keras, kenapa kamu tidak makan satu gigitan pun?" Qian Hongyan malu untuk mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana bisa dia memberitahu putrinya bahwa dia mendapatkannya karena berbagai penyakit menular seksual, jadi dia tidak bisa makan makanan laut. Jadi dia hanya bisa berkata, "Perutku tidak enak selama 2 hari terakhir, dan aku tidak bisa makan makanan laut." Xiao Changqian baru saja menerima rangsangan besar dari Malan, dan hatinya sangat marah sehingga dia memelototinya. Dia dengan marah, dan berkata dengan dingin, "Hanya kamu masih ingin makan makanan laut. Kamu juga pantas mendapatkannya. Untuk apa makanan laut ini? Apakah untuk menebus spesies liar di perutmu?" Bersambung.